Pembelajaran sejarah tidak hanya tentang mengingat masa lalu, tetapi memahami makna di balik setiap peristiwa. Inilah cerita praktik baik dari saya sebagai guru sejarah di SMA Negeri 2 Kuta tentang bagaimana pembelajaran sejarah diubah menjadi pengalaman yang hidup, aktif, dan bermakna, melalui metode station rotation. Ada yang namanya Heigo, ada Heigo, ada Fujinkai, ada peta, terakhir, ada yang namanya. Selama ini, pelajaran sejarah sering dianggap membosankan. Guru berbicara panjang lebar, sementara siswa hanya mendengar dan mencatat. Banyak yang mengira sejarah hanyalah hafalan nama, tanggal, dan peristiwa. Padahal, sejarah adalah cermin kehidupan, tempat kita belajar berpikir kritis dan memahami nilai kemanusiaan. Bukan pemandangan langka ketika guru ceramah menjelaskan materi, banyak siswa yang tidak fokus dan terkesan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Ini adalah masalah klasik dalam pembelajaran yang tidak dikelola berdasarkan kebutuhan siswa. Upacara bendera juga sebenarnya adalah warisan Jepang. Ya, kenapa kita menghormati bendera? Karena diawali dari Jepang. Ya, kamu yang belajar. Saya cuma pengen tahu yang. Di kelas 11 F8 SMA Negeri 2 Kuta, terlihat beragam gaya belajar siswa. Ada yang lebih cepat memahami lewat gambar, ada yang gemar berdiskusi, dan ada pula yang lebih aktif ketika bergerak dan berperan. Perbedaan inilah yang menjadi tantangan sekaligus peluang, bahwa setiap siswa membutuhkan pendekatan belajar yang berbeda. Saya menggali dan mengidentifikasi kondisi tersebut secara langsung untuk mencari solusi dari permasalahan dalam pembelajaran sejarah. Ini adalah tipikal dia belajar kinestetik. Ya, kalau dalam proses belajar nggak mesti melakukan itu dengan cara praktek saja. Ya, tidak saja praktek. Ya, tapi lebih pada nanti melakukan sesuatu. Ya, misalnya bermain peran. Pernah dengar bermain peran? Gimana peran? Kurikulum Merdeka menuntut pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menguatkan 8 dimensi profil lulusan. Guru diharapkan menjadi fasilitator yang mampu menciptakan ruang belajar yang membangun pemahaman yang bermakna dan kontekstual. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi mampu mengakomodasi keragaman gaya belajar dan minat peserta didik. Namun, tujuan akhir dari proses ini bukan sekadar membuat siswa memahami materi, melainkan menuntun mereka pada pembelajaran yang mendalam. Dalam pembelajaran sejarah, pendekatan pembelajaran mendalam berarti mengajak siswa memahami peristiwa bukan hanya sebagai rangkaian fakta, namun juga menelusuri sebab dan akibat, menarik keterkaitan antar peristiwa, serta merefleksikan nilai-nilai perjuangan untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini. Semua itu diwujudkan dengan menciptakan pengalaman belajar yang beragam menggabungkan berbagai metode dan media dalam suatu kegiatan belajar. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, guru menerapkan metode station rotation. Sebuah model pembelajaran di mana siswa berpindah dari satu stasiun ke stasiun lain, dengan pengalaman belajar yang berbeda di setiap stasiun. Melalui model ini, setiap gaya belajar dapat terakomodasi tanpa kehilangan makna. Nah, kemudian, kelompok 1 akan mengawali perjalanannya dari stasiun 1. Kelompok 2 akan mengawali perjalanan dari stasiun 2. Kelompok 3 mengawali dari stasiun 3. Kelompok 4 mengawali dari stasiun 4. Mungkin akan sedikit ngacak, tetapi tidak masalah. Kegiatan dimulai dengan apersepsi singkat dan penjelasan mekanisme rotasi. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok akan bergantian mengunjungi 4 stasiun. Guru menekankan pentingnya kerjasama, manajemen waktu, dan partisipasi aktif setiap siswa dalam aktivitas di setiap stasiun. Di stasiun pertama, siswa diajak menjelajah secara digital melalui e-modul yang dikembangkan di aplikasi Book Creator. Di sini mereka mempelajari masa pendudukan Jepang melalui timeline interaktif, video pembelajaran, dan media grafis hingga permainan digital edukatif. Stasiun ini sangat cocok untuk siswa dengan kecenderungan visual dan auditori.
Cuma video macam artikel bisa kita file download, bisa kemudian pakai presentasi juga bisa. Stasiun kedua berfokus pada keterampilan menalar sumber sejarah. Siswa mengakses portal rumah pendidikan dan kemudian diarahkan menuju ruang murid untuk membaca sumber belajar dan data yang relevan. Selanjutnya menyusun kesimpulan bersama kelompoknya. Aktivitas ini menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan literasi informasi dari sumber yang valid. Bisa digeser? Bisa. Loading. Anjir, keren banget tulisannya dia nih, lumayan ya. Tulisan cilik nih. Suasana kelas menjadi sangat dinamis. Setiap 15 menit, kelompok berpindah ke stasiun berikutnya. Tidak ada siswa yang hanya duduk diam. Semua bergerak, berdiskusi, dan bekerja sama. Rotasi ini membuat pembelajaran sejarah terasa hidup dan penuh energi. Stasiun ketiga adalah investigasi QR Code. Siswa memindai kode yang berisi potongan informasi sejarah, kemudian menyusunnya menjadi jawaban atas sebuah permasalahan. Aktivitas ini menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan penyelidikan, dan keterampilan digital. Setelah menemukan data dan informasi melalui penyelidikan pada QR Code, siswa menyusun informasi lengkap secara komprehensif berdasarkan data-data hasil temuan. Disinilah keterampilan berpikir kritis diperlukan dalam menginterpretasikan data dan informasi. Ini ayam ya, ini ayam. Aduh, di ujung. Oh, berarti ini pas lubang buaya tuh ya? Iya, lubang buaya. Apa bahasa ya? Lubang buaya ada 5 tuh. Selanjutnya, di stasiun keempat, siswa berinteraksi menggunakan Eatboard untuk mencocokkan berbagai organisasi bentukan Jepang dengan karakteristiknya melalui aktivitas flipchart. Kegiatan ini mengasah kemampuan berpikir analitis dan kolaboratif. Siswa berdiskusi, berdebat, dan menyampaikan argumen dengan penuh semangat. Ini kan tentang Jepang, tentang Indonesia. Setelah seluruh rotasi selesai dilakukan, guru melakukan evaluasi dengan berbagai cara, kuis digital untuk mengukur pemahaman, analisis dokumen untuk menilai kemampuan berpikir kritis, serta observasi aktivitas siswa untuk melihat kolaborasi dan komunikasi. Siswa juga diberi kesempatan menyampaikan refleksi pribadi, apa yang mereka pelajari, dan bagaimana pengalaman ini mengubah pandangan mereka terhadap sejarah. Nah, maksudnya kayak kita tuh dapat porsinya masing-masing gitu loh Pak, materinya buat dipahami. Terus nanti semisal Dari hasil penerapan, guru menemukan perubahan signifikan. Siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan berani mengemukakan pendapat. Mereka tidak hanya mengingat fakta sejarah, tetapi juga memahami konteks dan maknanya. Pembelajaran menjadi lebih bermakna, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru. Pembelajaran hari ini itu lumayan worth it karena yang dimana kita bisa melihat YouTube dan modul. Untuk pembelajaran hari ini saya juga gampang dapat memahami segala pembelajaran. Begitu saja dari Pembelajarannya Pak Adi itu cukup menyenangkan dan cukup jelas ya saat Pak Adi menjelaskan atau membahas tentang sejarah tentang jejak, dan untuk modul yang Pak Adi berikan itu bisa membuat saya lebih mudah untuk mengerti tentang apa yang dibahas sama Pak Adi. Itu saja. Pembelajaran sejarah bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi membangun masa depan yang lebih bijak dan berkarakter. Inilah praktik baik dari SMA Negeri 2 Kuta, mengubah pelajaran sejarah menjadi perjalanan inspiratif bagi generasi penerus bangsa.